Hello everyone, kembali lagi di channel Teacher John. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan Teacher John. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 5 dan 6, masih dengan tema 6, subtema 2. Anak-anak darinku di mana saja berada, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak darinku di mana saja berada, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian akan dapat mengetahui bagaimana hakmu sebagai warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui fungsi daripada unsur-unsur tarian. Nah anak-anak, tetap di tempat kalian, jangan kemana-mana. Perhatikan yang nanti teacher akan jelaskan. Anak-anak darinku di mana saja berada, bercerita tentang hakmu sebagai warga negara Indonesia dalam mengeluarkan pendapat. Ini terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bagaimana hakmu untuk mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia, mengeluarkan pendapat ini bisa kita lihat pada pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum. Nah, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk memilih atau mengeluarkan pendapat, memilih siapa yang nantinya akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Nah, anak-anak darinku di mana saja berada. Akan tetapi, kalian harus tahu bahwa dalam pemilihan ini yang berhak untuk mengeluarkan pendapat adalah warga masyarakat Indonesia yang berumur 17 tahun dan sudah menikah atau sudah memiliki KTP. Akan tapi, kalian sebagai siswa mengeluarkan pendapatnya bisa kalian lihat atau bisa kalian laksanakan pada pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kalian bisa menggunakan suara kalian, mengemukakan pendapat kalian untuk memilih ketua kelas. Anak-anak darinku di mana saja berada, dalam pelaksanaan pemungutan suara ataupun mengemukakan pendapat ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara voting, yaitu melihat suara terbanyak, dan yang kedua adalah secara aklamasi, yaitu dengan cara menunjukkan secara langsung siapa yang akan dipilih. Anak-anak darinku di mana saja berada. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimanakah hakmu sebagai warga negara Indonesia dalam mengemukakan pendapat. Tidak hanya mengemukakan pendapat, sebagai warga negara Indonesia, kamu juga patut menjaga nilai-nilai budaya yang berada di negara Indonesia, utamanya dalam tarian. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran 3 dan 4, dalam tarian itu kita perlu memahami unsur-unsur tarian. Nah, unsur-unsur tarian ini memiliki fungsi. Unsur tarian yang pertama adalah gerak. Gerak ini berfungsi untuk mengkomunikasikan makna daripada suatu tarian. Kemudian yang kedua adalah busana. Busana ini berfungsi memberikan bentuk tubuh bagi si penari. Kemudian yang ketiga adalah tata rias. Tata rias ini berfungsi untuk memperjelas karakter daripada si penari. Kemudian yang berikut adalah properti. Properti ini berfungsi untuk melengkapi tarian. Misalnya kalau dia tari kipas, tentunya properti yang digunakan adalah kipas. Kemudian yang berikut adalah iringan. Iringan ini berfungsi untuk mengiringi sebuah tarian.
Ada iringan yang internal, ada iringan yang eksternal. Internal itu berasal dari dalam tubuh, sedangkan eksternal berasal dari luar tubuh. Kemudian yang terakhir adalah penataan panggung. Dengan settingan panggung ini berfungsi untuk menyatukan atau memperindah sebuah karya tarian yang akan dipertontonkan. Yang terakhir adalah penataan panggung. Penataan panggung ini berfungsi untuk memperindah suatu penampilan karya tari. Jadi nantinya dengan penataan yang bagus, panggung yang bagus, maka akan menarik perhatian para penontonnya, sehingga banyak yang ingin melihat bagaimanakah penampilan tarian yang akan ditampilkan. Anak-anak dariku di mana saja berada, dari fungsi tarian ini kalian bisa mengetahui tentunya dalam tarian itu ternyata masih ada hal-hal yang perlu kalian pelajari. Anak-anak dariku di mana saja berada. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran kita kali ini. Dari yang pertama adalah bagaimana hakmu sebagai warga negara Indonesia dalam mengungkapkan pendapat, dan yang kedua bagaimana kalian mengetahui fungsi-fungsi daripada tarian. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pesan teacher adalah tetap kalian menjaga kesehatan kalian, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.